Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Setelah kemarin kita udah ngeliat racun-racun dari komponen-komponen PC baru, sekarang kayaknya kita nyantai-nyantai dulu ya, ngebahas peripheral-peripheral yang udah dikirimin sama Logitech lagi nih. Sebelumnya gue udah sempet dikirimin beberapa mouse gaming yang sering dipakai di setup show off. Abis itu juga ngebikin setup lesehan sendiri dari peripheralnya Logitech. Sekarang gue dikirimin 4 headset, cuma headsetnya bukan headset gaming nih. Jadi keempat headset ini akan cocok buat kalian yang emang lagi kuliah online. Habis itu buat kalian juga yang mungkin lagi WFH dan juga mungkin dipakai untuk online meeting lainnya lah. Intinya keempat headset ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Ya meskipun kalau mau dipakai buat main game ya bukan berarti nggak bisa ya. Bisa-bisa aja. Dan menariknya 4 headset yang ada di sini, salah satunya itu harganya murah banget menurut gua karena nggak nyampe 100.000 rupiah. Harganya mulai dari 80 ribuan aja sampai yang paling ujung sini itu harganya setara dengan headset gaming. Kira-kira bakalan kayak gimana aja headsetnya? Gua akan bahas secara singkat bagaimana keempat headset ini. Yang pertama itu ada Logitech H111. Ini adalah headset yang paling basic dari Logitech sebenarnya. Salah satu yang paling basic, harganya sekitar 80 ribuan aja. Dan kalau kita lihat ya ini memang headset yang akan cocok untuk ditempatin mungkin di kantor atau mungkin di warnet gitu ya. Bisa lah menggunakan headset-headset yang harganya terjangkau seperti ini. Dengan harga 80 ribuan bukan berarti nggak ada fiturnya. Headset ini udah stereo, tapi stereonya tentu bukan levelnya Dolby Atmos atau high-res audio kayak gitu ya. Bukan ini stereo biasa, paling enggak kanan kirinya itu udah bisa berasa beda lah kalau kita ngedengerin audio yang stereo juga. Dia belum USB, masih audio jack, jadi kalian bisa manfaatin lewat smartphone kalian atau lewat PC, dan drivernya menyesuaikan dari bawaannya ya, entah itu dari smartphone kalian atau dari PC kalian atau motherboardnya lah gitu. Nah, fiturnya di sini sebenarnya fiturnya juga basic sih. Tapi yang menurut gua oke di harga ini, dia bagian headbandnya itu udah bisa diatur untuk ukurannya. Jadi kalau misalkan kurang bawah atau kurang panjang itu masih bisa dipanjangin. Lalu untuk mikrofonnya ini dia bisa diputar 180 derajat dan ini lumayan panjang ya, masih bisa ditekuk-tekuk juga untuk si mikrofonnya. Jadi untuk fiturnya kurang lebih sih segitu aja. Di sini nggak ada tombol-tombol lain kayak semacam pengaturan volume dan lain sebagainya. Itu belum ada di H111. Tapi dengan adanya stereo dan fitur-fitur di bagian fitur fisiknya, gua rasa itu udah lumayan cukup. Karena ini namanya headset, jadi seluruh tes di sini gua akan tesnya lewat mikrofonnya. Karena kalau misalkan tes audionya seperti apa, tentu kalian nggak bisa ngerasain juga. Dan kurang lebih beginilah hasil suara mikrofon dari Logitech H111. Ini adalah suara dari headset Logitech H111 stereo headset standar. Kurang lebih hasil suara mikrofonnya begini. Ini direcord menggunakan software Audacity, nggak pakai noise removal ataupun AI noise cancelling dan lain sebagainya. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang harganya lebih naik sedikit, yaitu adalah Logitech H151. H151 ini punya harga di sekitar 160 ribuan dengan harga yang kurang lebih hampir 2 kali lipat dari H111. Apa aja sih yang kita dapetin? Yang pertama adalah desain yang menurut gue lebih catchy aja ya, karena dia di sini bagian ear cup-nya itu nggak cuma sekedar bulat kecil aja. Ukurannya memang kurang lebih hampir sama, tapi kalau kalian perhatiin dia bentuknya agak kotak gitu. Dan di bagian busanya itu dia lebih lembut menurut gua daripada si H111 ini yang cenderung lebih kasar teksturnya. Di sini juga untuk bagian headbandnya tetap masih bisa diatur ya. Untuk panjang pendeknya belum ada bantalan di bagian headbandnya, jadi masih sekedar ya plastik yang bengkok begitu aja. Lalu kalau di sini kalian perhatiin mikrofonnya itu juga bentuknya udah lebih edgy lah, udah lebih kekinian daripada si H111 yang masih panjang begitu aja. Untuk kabel juga tetap ya, pastinya ini belum braided dan masih menggunakan audio jack. Jadi untuk drivernya itu ngikutin dari motherboard atau dari sound card bawaan device kalian, bukan dari headsetnya.
Nah, untuk fitur yang menarik dari headset ini menurut gua karena dia udah ada controller. Jadi di bagian kabelnya itu udah ada untuk kontrol volume dan belum ada noise cancelling di harga 160 ribuan ini. Ya memang kayaknya 160 ribuan itu belum ada ya kayaknya noise cancelling. Cuma kalau misalkan kalian mau manfaatin noise cancelling, semisal laptop kalian udah pakai Intel Iris Xe atau PC kalian menggunakan RTX, itu kalian bisa pakai AI noise cancelling di headset yang harganya cuma 80 ribuan atau 160 ribuan ini ya. Itu kalau kalian mau manfaatin. Nah, bagaimana dengan hasil suara mikrofonnya? Berikut adalah hasil tes mikrofon dari Logitech H151. Ini adalah hasil suara dari headset Logitech H151 direcord menggunakan software Audacity tanpa menggunakan noise removal ataupun noise cancelling atau AI noise cancelling. Kira-kira menurut kalian gimana hasil suaranya? Coba komen aja di bawah. Oke, sekarang kita naik lagi harganya sedikit di harga 280 ribuan, yaitu ada Logitech H340. Dengan harga sekitar 280 ribu, memang itu sebenarnya udah bisa mendapatkan headset gaming entry level ya. Dan kalau kita perhatiin juga headset ini earcupnya udah lumayan besar nih, tapi nggak menyerupai headset gaming. Karena ya tentu ini bukan headset gaming juga. Di sini kelihatan jauh lebih slim, lebih stylish. Di bagian headbandnya juga belum ada bantalan-bantalan gitu. Seperti biasa bisa dipanjangin dan juga dipendekin untuk headbandnya. Yang uniknya di sini mikrofonnya dia selain bentuknya yang kecil ya, nggak panjang, dia penempatan untuk mikrofonnya tuh bukan di bagian luar earcup, tapi nyelip di tengah-tengah earcupnya gitu, antara earcup luar dan juga bagian dalamnya. Kalau yang ini busanya dia jauh lebih lembut lagi, dan kalau kita perhatiin sih dengan ukuran segini, seharusnya biasanya dia bakalan lebih sering untuk merosot-merosot. Cuma ternyata setelah gue cobain dia nggak merosot-merosot karena kuncian untuk manjangin atau pendekin si headbandnya ini dia benar-benar kuat gitu, jadi nggak merosot-merosot. Biasanya kadang penyakitnya tuh gitu, suka merosot-merosot. Nah, untuk si H340 ini dia udah digital sound quality, jadi dia udah menggunakan USB untuk drivernya, bukan lagi ngikutin dari motherboard PC kalian atau dari sound card laptop atau dari smartphone kalian. Jadi udah bener-bener pakai USB. Dan untuk mikrofonnya juga ini benar-benar unik. Di harga segini 280 ribuan ini udah ada active noise cancellingnya. Jadi kalian nggak perlu AI noise cancelling lagi. Semisal PC kalian ya memang belum pakai RTX atau laptop kalian belum ada Intel Iris Xe-nya, ya kalian bisa menggunakan headset ini untuk menggunakan mikrofon noise cancelling. Tapi kalau misalkan bicara kualitas noise cancellingnya seperti apa, itu kalau suaranya bising banget memang masih terdengar seperti agak-agak suara robotnya itu udah mulai keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan suaranya nggak terlalu bising sih sebenarnya aman-aman aja. Berikut adalah hasil tes mikrofon dari Logitech H340. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Logitech H340 direcord menggunakan software Audacity tanpa menggunakan noise removal ataupun noise cancelling. Kira-kira menurut kalian hasil suara mikrofonnya gimana? Coba komen aja di bawah ya. Lalu yang paling tinggi harganya nih yaitu adalah Logitech H540. Logitech H540 ini harganya udah 500 ribuan ya. Jadi bener-bener bisa dibilang setara lah dengan harga headset gaming. Kalau kita lihat bentuknya juga ini memang udah hampir menyerupai banget dengan headset gaming ya. Di sini juga dia untuk bagian headbandnya itu udah ada bantalan, dan bantalannya itu nggak terlalu besar ya. Jadi menurut gue ini udah bikin nyaman banget sih di kepala gue untuk gue pribadi ya. Jadinya nggak berasa kayak lagi pakai bando gitu. Kalau misalkan pakai headset yang sebelumnya kan di antara ini itu nggak ada bantalannya, jadi berasanya kita kayak lagi pakai bando di atas kepalanya. Lalu untuk bagian earcupnya ini dia belum ada semacam lubang yang ngepasin ke kuping kita ya, belum ada kayak begitu karena ukuran earcupnya sendiri sebenarnya belum 100% nutup telinga kita. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan earcupnya belum ada lubang untuk masuk ke kuping kita gitu. Lalu untuk kabel dia udah USB juga, jadi drivernya ngikutin dari bawaan si Logitech ini, bukan dari device kalian ya. Nah, di sini ada controllernya juga, cuma bukan di bagian kabel, tapi ada di bagian earcupnya. Di bagian luar itu kalian bisa pencet tombol untuk volume, ditambahin atau dikurangin. Abis itu ini bisa matiin mikrofon juga, jadi mikrofonnya bisa di mute sama kalian.
Noise cancelling ada apa enggak? Noise cancellingnya juga di bagian mikrofon ada. Ini menurut gua jauh-jauh lebih baik. Memang belum sampai level Dolby tentu, tapi ini kualitas stereo yang jauh-jauh lebih baik karena bassnya udah mulai terasa, clarity-nya juga udah mulai terasa. Jadi headset ini menurut gua di harga 500 ribuan emang udah cukup oke. Penempatan mikrofonnya juga lagi-lagi menurut gua unik ya, karena ini sama kayak H340, dia nyelip gitu di bagian ear cup-nya, bukan di bagian luar tapi ada di bagian tengah-tengah gitu antara bagian ear cup luar dan di bagian dalamnya. Nah, untuk kualitas suara dari Logitech H540 ini seperti apa? Berikut adalah hasil tesnya. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Logitech H540. Gimana menurut kalian ini di-record menggunakan software Audacity tanpa menggunakan noise removal atau noise cancelling? Noise cancellingnya itu native langsung bawaan dari headsetnya. Komen di bawah menurut kalian gimana? Oke, itulah dia keempat headset yang udah dikirimin sama Logitech. Kalau misalkan harus diurutin dari yang paling favorit, gue sih memfavoritkan sebenarnya H340 ya, karena secara harga masih dibilang murah banget, tapi fitur semuanya tuh hampir dapat. Cuma paling agak kurangnya sedikit dari si H340 ini, dia nggak ada controller volume dan juga nggak bisa matiin mikrofon. Kalau yang H540 itu udah lengkap banget, tapi harganya hampir 2 kali lipat juga. Paling kalau mau harus yang turun-turun dikit ya ada si H151 ini gitu. Abis itu baru gua ke H540 karena ini secara fitur paling lengkap dan paling basic ya H111. Tapi kalau menurut kalian kira-kira gimana? Mana yang menjadi favorit kalian dari keempat ini? Atau kalian ada yang pakai headset Logitech juga yang non gaming ya? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau bicara soal favoritnya secara fitur dan kualitasnya seperti apa, jelas Logitech H540 ini yang menjuarai dari keempat headset ini. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.